izin juga sama Pak Hardika. Kebetulan pernah terlibat dengan Smooth Fluid di Aljazair. Jadi saya akan berbagi tentang Smooth Fluid, pengalaman memasarkan, meyakinkan otoritas di Aljazair untuk menggunakan Smooth Fluid. Saya taruh di baik. Jadi latar belakang dulu sedikit. Jadi untuk minyak dan gas, untuk mendapatkan hidrokarbon yang ada di dalam lapisan bumi, maka harus dibor sumur. Jadi data-data yang didapat sebelumnya dari seismik, geomagnetik, dan sebagainya, itu hanya menunjukkan data saja bahwa di dalam lapisan dalam perut bumi itu ada minyak dan gas. Namun untuk membuktikan bahwa secara fisik ada hidrokarbon, maka harus dilakukan pemboran. Dan di dalam proses pemboran, seperti kita tahu bahwa selain menggunakan pipa bor, mata bor, pompa, dan sebagainya, juga digunakan lumpur bor. Fungsi dari lumpur bor itu antara lain adalah mendinginkan mata bor, jadi bergesekan itu mata bor akan panas. Fungsi keduanya adalah mengangkat serbuk bor hasil dari pemboran ke atas, agar lubang tetap bisa bersih dan serbuk bor tersebut bisa dianalisa di atas untuk diketahui kandungan di dalam formasi, jenis batuannya apa, dan sebagainya. Kemudian juga tergantung dari bahan-bahan tambahan aditif yang digunakan, lumpur bor juga bisa digunakan untuk melapisi dinding sumur agar stabil. Kedua, juga memberikan tekanan hidrostatik untuk mencegah fluida yang ada di formasi untuk mengalir ke atas dan terjadi blowout atau semburan liar sehingga menyebabkan kerugian selama pemboran. Dan juga ada berbagai macam properties, beberapa macam sifat-sifat lain yang diberikan pada lumpur bor ini. Secara skematik seperti ini, jadi ini pemborannya di dalam sini, kemudian dialirkan lumpur bor bersama-sama dengan gerakan putaran pipa bor tersebut dan mata bor yang disuplai oleh pompa lumpur ini melalui jaringan-jaringan ini. Kemudian lumpur bor yang dihasilkan disaring, ada seal shaker dan macam-macam. Lalu lumpurnya dikembalikan lagi untuk digunakan kembali selama pemboran. Sederhana saja, yang penting diketahui adalah karakteristik lumpur bor itu jangan sampai merusak formasi, jangan sampai terjadi semburan liar, bisa membawa cutting ke atas untuk dianalisa dan sebagainya. Itu prinsip umumnya. Ada 3 jenis bahan dasar lumpur bor. Yang pertama adalah minyak. Bahan dasar minyak yang utama dipakai itu adalah minyak diesel dan juga minyak mineral. Catatan dari kedua bahan ini adalah PAH, yaitu polyaromatik hidrokarbon. Nanti saya jelaskan polyaromatik hidrokarbon itu apa. Kemudian bahan dasar kedua adalah air, jadi menggunakan air yang kita kenal sehari-hari. Dan yang ketiga adalah minyak sintetis. SF5 itu masuk kategori minyak sintetis atau synthetic oil bismuth. Terdiri dari rangkaian olefin yang tidak siklik, rantai lurus, jadi dengan angka N itu antara 8 sampai 20, tergantung dari propertis apa yang diinginkan. Kemudian karakteristik dari synthetic oil bismuth ini adalah dampak lingkungan yang rendah dan toksisitas juga rendah bagi manusia. Keracunannya rendah bagi manusia. Air tentunya yang paling murah dan paling ramah lingkungan, namun kadang-kadang memerlukan aditif-aditif tertentu untuk menambah sifat-sifat tertentu. Seperti kita tahu, air viskositasnya tidak sama dengan minyak, sehingga perlu disesuaikan. Kemudian juga air ini tidak sesuai untuk beberapa jenis formasi di dalam perut bumi, seperti contohnya seal atau lempung. Kalau terkena seal, maka formasi akan mengembang lalu menjepit pipa bor sehingga pipa bor tidak bisa bergerak. Atau lapisan garam. Jadi kalau terkena lapisan garam, maka dinding pemboran akan melebar, akan rusak sehingga mengganggu proses pemboran. Ini yang saya presentasikan di Aljazair waktu itu. Jadi sejarahnya sedikit. Dari tahun 1900-an kita punya sumur pertama dibor di Indonesia itu 1871.
hanya beda 12 tahun dari sumur bor pertama di dunia yang dibor di Amerika 1859. Tapi yang 1871 ini tidak secara komersial tidak berhasil, yang berhasil secara komersial itu yang 1875 ada di Sumatera. Dan rata-rata pada saat itu sumurnya dangkal, jadi cukup menggunakan metode pemboran yang sederhana dan lumpur bor yang digunakan pada umumnya adalah air karena pada saat itu yang tersedia adalah air. Ya, kemudian bergerak 30 tahun kemudian ada 60 tahun kemudian itu ada kedalaman sumur sampai 700 meter. Dan pada saat ini untuk menambah viskositas dicampur dengan clay, lempung dengan konsentrasi tertentu ya. Serbuk bornya tidak dianalisa, tidak diolah, lalu dibuang begitu saja di tempat pemboran. Dan lokasi pemboran sudah menuju ke lokasi rawa-rawa dan ke daratan dengan kedalaman yang lebih dalam dibandingkan yang pertama. Dari tahun 60 sampai 90, sumur-sumur yang dibor itu jelas melebihi 700 meter, sampai ada yang 1000-2000 meter, dan mulai pindah ke daerah-daerah yang terpencil karena sudah cukup banyak sumur di daerah yang ini sehingga habis. Kemudian juga ada sumur-sumur dengan tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Dan pada saat ini mulai digunakan diesel di Indonesia. Karena pada saat itu yang tersedia baru diesel. Ya, namun dengan adanya undang-undang tentang lingkungan hidup yang keluar tahun 82, maka perusahaan minyak harus melakukan analisa dampak lingkungan dan termasuk juga analisa dampak dari diesel, minyak diesel ini. Dan dari 90 sampai sekarang, sumur-sumur yang dibor itu lebih dari 3.000 meter, dan bukan hanya di darat atau perairan dangkal, tapi mulai masuk ke air yang dalam dan bahkan sangat dalam. Kalau ingat Masela itu di Maluku, itu kedalaman airnya sampai di atas 1.500 meter gitu, cukup dalam sekali. Dan pada saat ini dengan adanya peraturan lingkungan yang baru, maka tidak diizinkan lagi menggunakan diesel. Bukan tidak diizinkan, tapi minyak diesel setelah dikaji, analisa dampaknya ternyata bersifat beracun, sehingga tidak bisa digunakan. Kemudian ada aturan tentang limbah berbahaya, maka serbuk bor tidak diolah, harus diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Itu secara umum pergerakan penggunaan lumpur bor di Indonesia. Nah, poliaromatik hidrokarbon itu sifatnya rantai siklik, hidrokarbon dengan rantai siklik melingkar begitu, dan memiliki sifat beracun bagi manusia, menyebabkan dari studi-studi itu menunjukkan bisa menyebabkan kanker darah, juga gangguan sistem imun, sistem reproduksi, sistem syaraf, dan juga perkembangan pada hewan. Kemudian juga mengakibatkan gangguan pada paru-paru, pernafasan, pada pencernaan, pada ginjal, dan pada kulit. Dan juga bagi lingkungan merupakan racun bagi kehidupan di air dengan dampak jangka panjang. Jadi dengan terpapar pada jangka panjang, maka dia meracuni kehidupan organisme di air. Selain dari bahan dasar tersebut juga ditambahkan aditif-aditif agar lumpur bor memiliki sifat-sifat tertentu tergantung dari jenis sumurnya, kedalamannya, dan sebagainya. Ada yang diberikan bentonite untuk pemberat, emulsifier, viscosifier, atau gel, sifatnya seperti gel atau pembasah, wetting agent. Dan aditif ini ada juga yang bersifat beracun. Jadi penting sekali sebelum melakukan pemboran dilakukan analisa toksisitas dari lumpur bor. Ini yang didapat dari studi Pertamina. Kalau pakai diesel, pAH yang didapat itu nilainya sekian, jadi cukup tinggi dengan kira-kira ambang batasnya pada manusia itu 100 sampai 200 ppm. Sementara kalau SF5 smooth fluid, ini yang Pak Hardika nanti mungkin akan jelaskan, nilai toksisitasnya seperti ini, jadi sangat jauh sekali. Dan synthetic oil secara umum seperti ini. Ada produk-produk lain untuk synthetic oil. Ini hasil kajian dari Pertamina di laboratoriumnya, terlihat di sini bahwa nilai toksisitas
Untuk SF05 itu 500.000 ppm, sementara untuk diesel itu 364 ppm. Jadi semakin kecil dia semakin toksik sifatnya. Dan ini juga menunjukkan karakteristik dari logam berat yang dikandung di dalam lumpur bor tersebut. Logam berat juga bersifat racun bagi tubuh manusia. Hasilnya yang dilakukan pengujian di Aljazair yang kita dapatkan adalah dengan SF5 itu tidak berbau dan tidak mengakibatkan gatal-gatal di kulit bagi pekerja, dan ini dikatakan oleh para pekerja yang di lapangan. Kemudian juga dia ramah lingkungan dan melindungi air bawah tanah. Nah, salah satu kenapa Aljazair sampai tahun lalu itu masih menggunakan diesel. Dan mereka mulai khawatir karena sifat toksisitas dari diesel ini yang bisa mencemari air bawah tanah mereka. Air bawah tanah mereka itu adalah sumber air minum bagi mereka di lapisan albian dengan kedalaman kira-kira 1.000 sampai 1.500 meter. Oleh sebab itu mereka berusaha mengubah dari diesel menjadi bahan lumpur yang kurang beracun. Dan penyebabnya mengapa mereka menggunakan diesel, karena memang harganya disubsidi oleh pemerintah. Jadi harga diesel yang digunakan oleh perusahaan minyak di situ sangat murah karena disubsidi oleh pemerintah. Jadi mereka suka sekali menggunakan diesel. Namun diesel hanya sekali pakai karena dia terdekomposisi, terurai, dan tidak bisa digunakan kembali. Beda dengan base oil dari sintetik ini. Jadi base oilnya ini bisa diolah kembali karena dia relatif lebih stabil pada temperatur tinggi. Kemudian rate of penetration, laju pemboran itu juga bisa lebih tinggi dengan sintetik ini. Lubang bor yang lebih stabil, dilakukan pengujian ukuran lubang bor dan ternyata konsisten dari atas sampai ke bawah gitu. Kemudian serbuk bornya juga lebih kering karena dia sifatnya tidak mengikat ke serbuk bor. Jadi dengan demikian pihak otoritas di Aljazair cukup puas dan mereka sudah mengeluarkan peraturan mulai tahun ini mereka tidak boleh lagi menggunakan diesel untuk pemboran. Itu dari saya, Pak Edi, mungkin pengalaman sedikit membantu Pertamina Internasional untuk menjual SF5 di Aljazair. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Palwijaya atas penyampaian Safety Moment sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan Pak Ardika Adiaksa. Waktu kami persilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Edi, Pak Paul, Bapak Ibu semua yang hadir di sini dalam lingkup PII BK Teknik Fisika. Perkenalkan saya Ardika Adiaksa, Pak, alumni Teknik Fisika ITS. Terima kasih Pak Paul, tadi sudah disampaikan kurang lebihnya nanti ada beberapa hal terkait dengan smooth fluid juga maupun terkait dengan produk-produk petrochemical. Izin share screen boleh Pak? Oke. Iya, silakan. Apakah sudah bisa terlihat, Pak? Sudah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, hari ini saya coba sharing, Pak, atau berbagi pengalaman atau berbagi informasi ya terkait dengan produk petrochemical secara umum serta pengembangannya. Nanti secara spesifik sedikit banyak saya akan coba jelaskan tentang produk bitumen maupun produk smooth fluid yang tadi sempat disampaikan. Jadi saya Hardika Adiaksa, saat ini bekerja di Pertamina sebagai Sales Area Manager untuk produk petrochemical, wilayahnya Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian beberapa produk kita pasarkan di Timur Leste. Jadi untuk wilayahnya di wilayah Timur, untuk sedikit profiling kami Pak. Ya, jadi saya alumni Teknik Fisika ITS, dan juga MMT Teknomarketing di ITS. Terus kemudian secara pengalaman memang sampai dengan saat ini banyak berkecimpung di dunia sales and marketing ya Pak, pada khususnya untuk sales and marketing produk petrochemical. Nanti seperti apa produk chemical saya akan share. Terus kemudian itu mungkin dari kami terkait dengan sedikit profiling Pak. Selanjutnya, gambaran produk petrochemical.
Saya coba share video, kita ada video terkait dengan produk agar lebih tahu seperti apa sebenarnya produk petrochemical itu diimplementasikan dan digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Pertamina hadir dengan beragam produk olahan minyak bumi terbaik yang aman digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Di antaranya, Paraxylene, bahan baku industri tekstil. Politam, bahan baku industri plastik. Yellow Batik Wax, bahan baku industri batik. Apakah bisa terdengar videonya, Pak Edi? Bisa. Oke, saya lanjutkan. Tenak stiker, perekat larutan pestisida. Sulfur, bahan dasar pupuk. Benzen, bahan baku pembuatan deterjen. Solvent, bahan baku industri cat dan resin. Rubber processing oil, bahan baku industri ban. Aspal, pelapis handal jalan raya. Paraffin wax, bahan baku lilin. Produk petrokimia Pertamina hadirkan nilai tambah bagi kehidupan. Jadi kalau kita lihat ya, kita saksikan terkait dengan video tadi ya, rupanya produk petrochemical itu digunakan di hampir berbagai aspek kehidupan kita ya Bapak Ibu sekalian. Mulai dari keseharian kita cuci baju, deterjennya, ada produk petrochemical yaitu benzen. Terus kemudian kita pakai minyak rambut, pakai lipstick, ada juga produk paraffinic wax. Terus kemudian untuk kimia pertanian juga ada produk Stenax sticker maupun TB192. Dan untuk hal-hal yang lainnya misalkan cat dan lain sebagainya itu juga produk petrochemical yang saat ini dipasarkan oleh Pertamina, salah satu produsennya. Jadi gambaran produk petrochemical yang saat ini kita handle di lokasi kita bagi menjadi 3 produk secara utama, Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah produk bitumen. Produk bitumen itu bisa disebut sebagai produk aspal ya, Bapak Ibu. Jadi produk aspal itu ada 2 macam, yaitu aspal 60-70 atau bitumen dengan penetrasi 60-70 dalam kemasan curah atau bab, terus kemudian dalam kemasan drum. Juga ada aspal modifikasi. Aspal modifikasi itu adalah aspal yang dimix dengan aditif tertentu sehingga menghasilkan spesifikasi yang premium, digunakan untuk segmented jalan tol, bandara, sirkuit, dan juga beberapa proyek strategik nasional. Terus yang kedua, ada produk grup yang namanya aromatik ya. Kalau kita bicara aromatik itu macam-macam ya. Aromatik itu jenisnya ada yang paraxylene seperti tadi dijelaskan ya, sebagai bahan baku untuk serat benang poliester ya. Terus kemudian ada lagi yang benzen. Benzen ini digunakan untuk bahan baku deterjen. Ada juga propilen. Propilen ini bahan baku untuk selanjutnya diprosesing menjadi polipropilen. Terus kemudian ada polipropilen sendiri, ada bahan baku plastik maupun film. Propilen ini juga digunakan untuk sebagai beberapa campuran untuk industri petrochemical ya, seperti Chandra Asri, Indorama. Terus kemudian ada sulfur. Sulfur ini banyak kegunaannya. Mulai dari digunakan untuk industri petrokimia, untuk menghasilkan H2SO4, untuk industri pupuk. Terus kemudian bahkan sampai dengan industri rafinasi gula pun menggunakan flake sulfur atau sulfur yang digunakan untuk pemurnian gula di PTPN maupun di fabrikasi-fabrikasi gula yang lainnya.
termasuk digunakan untuk smelter, Bapak Ibu semua. Jadi smelter itu pada beberapa jenis karakteristik smelter tertentu, di mana misalkan smelter nikel ya, di mana yang kandungan nikel meat-nya di atas 70%, rata-rata pemurniannya menggunakan sulfur, seperti yang digunakan PT Vale maupun smelter-smelter yang ada di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selanjutnya kita ada jenis produk yang namanya specialty chemical. Kalau tadi cerita aromatik, ada lagi specialty chemical. Specialty chemical itu adalah produk turunan dari proses hydrocracking dan proses destilasi, di mana turunannya ini spesifik, digunakan pada industri-industri tertentu dan kebutuhan-kebutuhan khusus. Contoh sederhana, kalau kita bicara tentang green coke misalkan, green coke ini hanya diproduksi di refinery unit Dumai dan merupakan satu-satunya petroleum coke yang ada di dunia ini yang sulfur kontennya di bawah 1%. Jadi fungsinya apa green coke sendiri? Itu sebagai bahan pengurai atau reducer agents di industri pabrik aluminium. Sebagian juga diekspor untuk industri tembaga, peleburan logam di India, Taiwan, maupun China dan beberapa negara yang lainnya. Ini hebatnya hebatnya sumber daya alam Indonesia ya, bahan baku yang murni dari Indonesia, crude Indonesia. Terus kemudian Minarex ya, ini salah satu yang spesifik lagi Pak, atau special chemical product grade-nya. Minarex ini ada B, H, I, ini berdasarkan jenis warna maupun density maupun beberapa karakteristik tes yang lainnya. Minarex ini digunakan sebagai rubber processing oil, yaitu campuran untuk proses produksi industri rubber seperti industri karet, industri ban, terus kemudian industri secondary plastizer ya, pada PVC dan lain sebagainya. Ada lagi yang lebih tinggi dari Minarex, ada produk yang namanya parafinik, atau orang bilang biasanya HVI ya, di mana dia memiliki High Viscosity Index 60 dan 95, yang disebut sebagai parafinik 60 dan 95. Parafinik 60 dan 95 kalau di industri lubrikan ini digunakan sebagai base oil, tapi kalau di industri petrochemical ini digunakan sebagai bahan rubber processing oil. Terus kemudian ada slack wax. Slack wax ini digunakan untuk industri tekstil ya, terus kemudian kayu, terus kemudian bikin white oil. Kalau Bapak Ibu tahu balsem, itu bahan bakunya dari slack wax awalnya, baru ditambahkan aromatik, ditambahkan mentol untuk industri tersebut, termasuk industri tekstil juga. Terus ada lagi paraffin wax ya. Paraffin wax ini sebagai bahan baku polis maupun semir sepatu. Ada lagi smooth fluid. Smooth fluid tadi sempat dijelaskan sama Pak Paul di awal. Smooth fluid kita saat ini ada 3 Pak Paul dan Bapak Ibu semua. Yang pertama ada smooth fluid 05. Kenapa 05? Karena diproduksi oleh refinery unit 5 Balikpapan. Ada juga sekarang smooth fluid 02 yang memiliki karakteristik pour point yang jauh lebih bagus daripada 05 untuk proses drilling di deep water. Itu ada di Dumai produksinya. Terus kemudian ini baru rilis di tahun 2022 di antara 02 dan 05. Saat ini ada produk smooth fluid 04, di mana smooth fluid 04 ini diproduksi di RU Cilacap dan saat ini sedang trial untuk EP di Cepu maupun Sukawati. Kita juga ada produk turunan yang lainnya untuk industri atau segmen retail ya, yaitu produk Stenax sticker. Ini agak unik memang Bapak Ibu semua. Stenax sticker ini specialty chemical yang digunakan sebagai industri pertanian. Ini sangat laku ketika musim hujan atau menghadapi musim di mana pestisida ini sering nggak efisien ketika digunakan. Jadi dia digunakan sebagai campuran pestisida untuk industri untuk pertanian hortikultura maupun pertanian seperti cabai, tomat gitu ya, sebagai bahan perekat biar dia tidak mudah jatuh pestisidanya ketika terkena air hujan maupun terkena angin dan lain sebagainya. Ini yang kedua ada TB192. TB192 ini produk unik lagi dari specialty chemical yang digunakan untuk menutup luka tanaman pada bidang sadap pada pertanian atau perkebunan karet.
Kalau Bapak Ibu semua lihat di perkebunan karet kan selalu dilakukan penyadapan ya. Nah, untuk proses mempercepat recovery tumbuhnya kambium maupun tumbuhnya kulit agar cepat disadap lagi dan menghasilkan hasil karet yang lebih maksimum, TB192 digunakan untuk obatnya gitu ya. Terus kemudian ada solvent dan kondensat. Ini solvent banyak banget Pak jenisnya Pak. Ada low aromatic weight spirit, ada pertasol pun ada pertasol CA, pertasol CB, pertasol CC. Terus kemudian ada kondensat maupun ada juga SBBX ya, special boiling untuk beberapa industri. Industrinya apa aja kira-kira kalau solvent? Solvent itu digunakan untuk industri cat, resin, furnace, terus kemudian industri lem seperti lem Aika itu menggunakan produk SPBX kita, untuk industri tinta maupun industri-industri yang lainnya yang pasti menggunakan produk solvent. Jadi produk yang dipasarkan untuk unit petrochemical ini sangat banyak Bapak Ibu semua. Mungkin di sini juga ada beberapa yang memang berkaitan dengan hal-hal industri tersebut, mungkin kita bisa komunikasi dan bisa hal-hal yang mungkin berpotensi bisa disampaikan. Itu gambaran dari produk kita. Secara bisnis seperti apa? Jadi kalau kita lihat Pak, sektor megatrend di energi memberikan dampak besar terhadap energi nasional. Kalau kita lihat secara global, memang global demand itu diprediksi puncaknya maksimum di 2033. Setelahnya akan menuju ke EV, electric vehicle atau electric energy, di mana akan meningkat. Terus kemudian yang kedua, yang growth itu chemical. Karena sektor chemical ini selalu growth ya, akan growth sampai dengan masih potensinya 15 tahun mendatang. Terus kemudian ada gas, terus kemudian ada electricity dan ada digital ya. Ini view-nya seperti ini. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa gitu ya? Kalau di Indonesia oil demand dari tahun ke tahun pasti akan growth karena kan pertumbuhan penduduk dan konsumsi bahan bakar minyak ini kan selalu naik gitu ya. Sedangkan untuk chemical ini naik 5 kali lipat Pak, diprediksi sampai dengan 2035. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan industri-industri petrochemical di mana misalkan Chandra Asri sudah mulai expand untuk meningkatkan fabrikasi petrochemicalnya, Pertamina sendiri sudah mulai menyiapkan proyek RDMP untuk meningkatkan kapasitas petrochemical maupun membuat refining untuk petrochemical kompleks dan lain sebagainya. Itu gambaran untuk market petrochemical Indonesia. Terus kemudian untuk gas dan electricity demand-nya akan lebih tinggi lagi kalau misalkan electricity ya. Sedangkan gas ini masih didominasi dari produk impor. Terus kemudian untuk digital tentunya teknologi digital akan mengadop ke teknologi digital yang lebih sophisticated lagi ya, yang lebih maju lagi. Itu gambaran untuk beberapa sektor energi. Kalau kita lihat terkait dengan internasional oil company itu responnya seperti apa? Kalau kita lihat dari Chevron misalkan sama Exxon dan ConocoPhillips, kalau kita lihat mereka sudah mengurangi konsumsi minyaknya, tapi mereka sudah mulai fokus ke high return yang valuable, high return project yang tentunya valuable. Terus kemudian fokus ke petroleum. Ini untuk pemain yang masih banyak masih konvensional project ya, dalam artian masih focusing ke oil and gas, eksplorasi dari energi fosil. Terus kemudian untuk yang new energy ini PTNI, Equinor, terus kemudian yang low carbon ya, yang fokus ke low carbon saat ini ada BP, terus kemudian Shell dan Total. Kalau untuk Pertamina sendiri seperti apa? Pertamina seperti tadi disampaikan di slide sebelumnya, kita sudah mulai menyiapkan kapasitas upstream dinaikkan, refining petrochemical kompleks mulai disiapkan. Tentunya ini juga sangat penting karena kita lihat proyeksi demand ke 15 tahun mendatang akan meningkat. Terus kemudian ini sedikit gambaran Pak, ini sorry agak kecil-kecil slide-nya.
Tapi ini secara singkat menggambarkan sebenarnya produk petrochemical itu secara pengkategoriannya dibagi menjadi beberapa kategori. Produk petrochemical yang pertama adalah produk petrochemical basic atau basic petrochemical. Basic petrochemical itu di C2, C3, C4, benzen dan toluen misalkan ya. Ini beberapa basic petrochemical. Selanjutnya akan ada produk yang namanya derivatif 1, Pak. Derivatif 1 ini mulai processing dari produk dari basic petrochemical sendiri seperti EDC, ethylene oxide gitu ya. Terus kemudian butildehid dan lain sebagainya. Ini gambaran derivatif 1. Ini industri medical untuk bahan baku obat dan lain sebagainya banyak diambil dari derivatif 1. Termasuk yang polietilen dan polipropilen ya. Polietilen ini polietilen ya, ada HDPE, ada LDPE, ada LLDPE. Ini untuk biji plastik. Terus masuk ke derivatif 2, gambarannya seperti itu, Pak. Derivatif 2 ini proses kembali dari reprocessing lagi dari derivatif 1 atau produk turunan diproses lagi dari derivatif 1. Ini lebih ke butanol gitu ya. Terus kemudian sterin. Sterin ini kan banyak digunakan ya saat ini ya, ada sterin monomer gitu ya. Di beberapa industri pasti menggunakan. Terus kemudian ada butil akrilik monomer dan lain sebagainya. Terus ada derivatif 3. Derivatif 3 ini produk turunan lagi atau produk processing lagi dari derivatif 2. Ini jadinya nanti PVC gitu Pak ya. Terus kemudian nilon dan lain sebagainya, polystyrene. Terus kemudian ada end user application, ini yang produk turunan dari derivatif 3. Ada polyester, epoxy resin yang digunakan sebagai bahan baku cat. Jadi harapannya industri di dalam negeri ini nggak cuma kita jual dari sisi basic chemical saja, tapi ujungnya nanti harapannya bisa sampai jual hingga kita proses produksi sampai dengan setelah derivatif 3. Itu gambaran proyeksi ke depan. Kenapa industri petrochemical ini terus tumbuh. Terus kemudian benchmarking, Pak. Ini gambarannya seperti apa sih secara grup produk gitu ya. Kalau kita lihat ini Pertamina 2019-2030 ini angkanya mohon maaf memang kita hide karena untuk konsumsi internal. Kita lebih ke basic chemical derivatif 1 ya saat ini. Others chemical maupun bitumen. 2030 rencananya dengan adanya petrochemical kompleks dan dan proses di dalamnya gitu ya. Kita bisa menghasilkan sampai dengan derivatif 2 selain dari basic chemical. Serta kita meningkatkan kapasiti dari basic chemical dan derivatif 1. Untuk Chandra Asri ini sudah sampai derivatif 2 produksinya. Terus kemudian Petronas ini juga sama, PPT dan Shell Chemical. Memang kalau lihat proporsi dari benchmarking pemain petrochemical di dunia memang paling besar adalah Petronas ya, di mana mereka production dan trading volume-nya sudah sampai 18.000 metrik ton gitu ya, 18.000 metrik ton, 18.000 metrik ton, istilahnya artinya 18 juta metrik ton dalam setahun. Jadi memang itu paling tinggi ya. Sementara Pertamina ini tipikalnya sama dengan Chandra Asri gambaran volumenya. Petronas sudah 14.000 dan PTT sudah 11.200. Mereka banyak market untuk trading, Pak. Jadi rata-rata produk-produk yang dari PTT itu banyak masuk ke segmen market-market di Indonesia, Vietnam maupun Myanmar, di mana kita yang masih produksinya masih belum maksimum kapasitas produksinya. Nah, itu tadi gambaran secara umum produk petrochemical secara umum. Karena memang produknya banyak, saya coba untuk jelaskan di 2 produk secara khusus ya. Produk yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah produk bitumen. Produk bitumen atau orang bilang ini aspal gitu ya, padahal sebenarnya namanya bitumen, karena aspal itu aspal alam. Kalau bitumen sendiri itu adalah aspal minyak atau aspal turunan dari proses cracking ya, pressure distillation unit untuk minyak bumi ya, sehingga menghasilkan produk bitumen. Jadi seperti apa produk bitumen di Pertamina maupun secara umum gambarannya sebagai berikut. Izin saya tampilkan sedikit video untuk bisa memberikan gambaran secara ringkas tentang produk bitumen.
Kelancaran mobilitas manusia dan distribusi logistik menjadi kunci sukses pembangunan ekonomi dan investasi bangsa. Untuk itu, dibutuhkan jejaring infrastruktur jalan dengan kualitas terbaik dan berorientasi jangka panjang. Sebagai produsen aspal terbesar di Indonesia, Pertamina telah memberikan kontribusi nyata dalam mensukseskan pembangunan infrastruktur di seluruh negeri melalui produk aspal berkualitas tinggi. Pertamina Bitumen. Dengan kapasitas suplai mencapai 600.000 metrik ton per tahun dari 4 suplai poin lokal, serta didukung luasnya jaringan distributor lokal di seluruh wilayah Indonesia, Pertamina Bitumen telah puluhan tahun dipercaya untuk pembangunan jalan dan prasarana lain yang mensyaratkan ketersediaan aspal berkualitas, baik skala besar maupun kecil, dari jalan raya, jalan tol, bandara, hingga sirkuit. Untuk memenuhi beragam skala kebutuhan itu, Pertamina Bitumen tersedia dalam kemasan aspal curah, drum, dan aspal bag. Dalam menghasilkan kualitas produk terbaik, Pertamina Bitumen memiliki laboratorium pengembangan dan sarana pengujian serta Research Technology Center yang komprehensif, yang didukung oleh sumber daya manusia dengan kompetensi tinggi di bidang aspal. Sedangkan dalam hal memberi layanan terbaik untuk pelanggan, Pertamina Bitumen menerapkan standarisasi kualitas implementasi terbaik yang tertuang dalam Pertamina Bitumen Way. Sebuah komitmen yang kami dedikasikan sepenuhnya untuk kelancaran, kesuksesan, dan keuntungan optimal usaha pelanggan, baik konstruksi berskala besar maupun retail. Komitmen dalam menghasilkan produk dan pelayanan terbaik mampu menghadirkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Pencapaian yang memacu kami untuk terus meningkatkan kapasitas produksi, kapasitas suplai, dan menyempurnakan jaringan serta kualitas pelayanan. Dengan kehandalan sumber daya research and development yang dimiliki, aplikasi jalan masa depan. Bersama Pertamina Bitumen, Demikian sedikit preview ya dari bitumen sendiri ya, atau biasa disebut dengan aspal gitu ya. Gambaran produk kita, sebenarnya aspal itu kalau ditanya diproduksi di mana sih, adanya di mana sih secara supply gitu ya. Jadi kalau secara supply kita memang punya refining untuk khusus produksi aspal, yaitu di RU 4 Cilacap gitu ya. Kapasitas kita ada produksi hingga 485.000 metrik ton, ada juga drum plant-nya di sana, ada juga kapasitas timbun kita. Namun selain dari refinery kita di RU 4 Cilacap, Pertamina juga memiliki beberapa supply point utama, yaitu Bitumen Plant Gresik, terminal aspal curah Dumai, terminal aspal curah Pangkalan Susu yang ada di Sumatera Utara, terus kemudian ada terminal aspal curah di Ciwandan, ini baru tahun 2022 ada kita siapkan untuk mengcover wilayah Jawa bagian barat. Selanjutnya kita juga ada di Jawa Tengah, selain dari RU 4 Cilacap, kita ada beberapa produksi untuk drum di Muara Perdana. Kita ada 13 distributor TAC secara total perusahaan, namun hampir setiap provinsi kita punya jaringan distribusinya gitu ya. Misalkan di wilayah Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, sampai dengan di Sorong maupun di Jayapura kita ada terminal aspal curahnya Bapak Ibu semua dengan total kapasitas lebih dari 30.000. Jadi itu gambaran supply dan jaringan distribusi. Sebenarnya kalau kita cerita tentang aspal yang dibuat jalan raya ini sebenarnya namanya bukan aspal, namanya hot mix. Hot mix ini campuran beberapa agregat gitu ya, di mana komponen aspalnya sekitar 6 hingga 8%. Komponen yang lain apa? Komponen yang lain adalah beberapa agregat seperti pasir, batu dengan karakteristik partikel tertentu dan juga ukuran tertentu. Jadi aspal ini digunakan mulai dari sub-base course, binder maupun di surface course. Jadi 6% sampai dengan 8% saja.
Kebutuhan ini menyesuaikan dengan karakteristik proyek yang ditetapkan oleh pemerintah. Biasanya kalau bandara ketebalannya ada 7 cm, terus kemudian untuk jalan biasa ketebalannya hingga 5 cm maksimum, untuk sirkuit lebih dari 7 cm sekitar 8-9 cm, untuk jalan nasional pada umumnya atau jalan provinsi 3 cm hingga 4 cm. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Bitumen sendiri secara didefinisikan adalah sebuah sebuah produk atau sebuah produk di mana dia ada solid, semi solid, dan viskos. Dia ada viskosnya, ada solidnya, dan semi solid. Terus kemudian secara description produk aspal itu jenisnya macam-macam Bapak Ibu semua. Yang sekarang ini kita pasarkan dan kita jual serta kita produksi itu adalah petroleum aspal. Namun ada juga aspal alam gitu ya, atau biasa disebut sebagai aspal buton, seperti yang ada di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal buton mining ini gambarnya, terus kemudian aspal buton aspal fine, terus kemudian buton aspal ekstrak. Ya, jadi Pak, buton aspal ini kandungan aspaltinya cuma 20 hingga 30%. Sisanya pengotor. Di Indonesia sampai dengan saat ini belum ada yang benar-benar real memproduksi aspal ekstrak, di mana aspal buton ini diambil aspaltinya, diprosesing kembali, digunakan sebagai aspal minyak untuk industri jalan nasional. Sehingga kebanyakan aspal buton ini dipasarkan untuk pasar ekspor ke China dan ke beberapa negara. Di sana diprosesing kembali untuk dipisah antara aspaltin dengan beberapa partikel-partikel pengotor lainnya, di mana proses itu namanya proses ekstraksi. Itu secara aplikasi sendiri seperti apa? Nomor 1 tentunya digunakan sebagai paving atau pelapis jalan raya. Terus kemudian yang kedua roofing. Nah, ini industri properti sudah mulai menggunakan aspal sebagai waterproofing untuk atap, untuk beberapa kebutuhan-kebutuhan untuk properti dan kebutuhan yang lainnya. Ini gambarannya Pak. Ini kalau material elastik ini seperti ini. Kalau material viskos ketika mendapatkan tekanan, oke, jadi kondisinya seperti ini, dia nggak akan kembali gitu ya. Kalau elastik dia akan kembali. Kalau viskoelastik ini yang terjadi pada produk aspal. Ketika ditekan dia akan kembali pada kekuatan tertentu atau pada tekanan tertentu. Sehingga aspal ini harus setiap tahun pasti harus diproses overlaying ya, setiap 3 tahun tentunya. Karena dia sistemnya viskoelastik, karena dia akan posisinya akan terus turun kalau tidak dilakukan overlaying. Aspal ini viskoelastik, ada viskos modulus dan elastis modulus, tergantung temperatur, waktu, beban. Makanya sangat penting ketika jalan itu didesain dengan temperatur tertentu, dengan waktu tertentu, dan dengan beban tertentu. Ketika durasi waktu yang digunakan semakin besar, jalan itu digunakan terus-menerus, terus kemudian bebannya semakin berat, dan pada temperatur yang semakin ekstrim, pasti akan terjadi rating ya Pak, retak dan rating. Rating itu seperti garis gitu Pak, dia posisi agak retak, tapi dia posisinya agak bergelombang. Nah, itu indikasinya. Ini tadi seperti yang saya jelaskan bahwa tipikal aspal itu macam-macam Pak. Jadi ada yang aspal buton, terus kemudian ada aspal refinery bitumen, aspal yang diproduksi dari refinery. Speknya pun macam-macam. Ada yang spek penetrasi 60, biji 58. Ini tipikal spek yang ada di Indonesia saat ini. Yang lebih tinggi lagi ada yang modifikasi bitumen, di mana ini digunakan untuk sirkuit dan bandara. Beberapa sirkuit seperti Mandalika misalkan, dia mewajibkan untuk bagian service harus biji 76 atau performance grade 70 misalkan, seperti Bandara Kediri yang sedang kita garap saat ini, itu juga menggunakan spesifikasi biji grade. Jadi modified bitumen ini banyak, ada Jaya Trade, Bintang Jaya, dan ada beberapa perusahaan yang lainnya. Ini gambaran dari tahun ke tahun ya Pak ya. Jadi kalau tahun 1918 spek itu cuma diuji 2, penetrasi dan softening point ring and ball.
Tahun 63 mulai ke viskositas. Tahun 87 sudah mulai ke pengujian di SRPG. Dan yang terbaru di tahun 2000 sudah mengarah ke PG. Jadi spek PG ini akan menjadi spek yang utama nantinya di tahun-tahun mendatang. Ini gambarannya, secara uji komparasi seperti apa produk kita dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Kalau produk Shell, itu dia aspal grade-nya macam-macam, Pak. Karena dia untuk kebutuhan di berbagai belahan dunia. Untuk kebutuhan untuk di tempat yang tropical, tempat yang memang benar-benar dingin, ataupun tempat yang memang benar-benar secara temperatur panas gitu ya. Jadi dia memproduksi dengan berbagai jenis penetration grade. Ada 20, 30, 30, 45, 35, 50, 40, 60, 50, 70, hingga 250, 330. Shell ini terdekat refinery-nya ada di Singapura, di Kepulauan Bukom. Terus kemudian dia punya juga Shell PG76 untuk modifikasi. BP juga sama. BP range-nya tapi lebih kecil, tapi memang jarang masuk ke wilayah Indonesia. Kalau Indonesia selain Pertamina pemainnya adalah Shell maupun Exxon. Terus kemudian untuk Pertamina sendiri tipikalnya softening 47 sampai 49, penetrasi 5860 dan juga kita ada modified sampai dengan PG74 maupun PG76. Maaf, Pak. Nah, ini gambarannya. Jadi aspal sendiri itu secara karakteristik dibentuk dari dua produk sebelumnya, yaitu propan aspal maupun short residue. Propan aspal maupun short residue dimix sehingga menghasilkan aspal penetrasi 60-70. Penetrasi itu apa? Dari tadi kan kita banyak cerita penetrasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Penetrasi 60-70 itu adalah pengukuran sebagaimana dia bisa menahan beban pada kondisi tertentu. Jadi pengukurannya dia di sampling, terus kemudian didinginkan di 25 derajat, habis itu menggunakan alat penetrometer hingga kedalaman tertentu. Ketika dia mencapai kedalaman 60-70, ya itulah speknya sudah masuk berarti secara formulasinya. Kalau softening point ini titik kelenturan Bapak Ibu semua. Jadi kalau softening point ini 48 sampai dengan 50, artinya dia akan mulai melentur di temperatur 48 sampai dengan 50 derajat Celcius. Secara produksi kapasiti ada 600.000 ton. Ini gambarannya. Gambarannya kalau di kilang Cilacap ada long residue, terus kemudian ada short residue. Kalau long residue diproses menghasilkan pakai high viscosity unit, terus kemudian masuk di beberapa destilasi unit, dia akan menghasilkan HVI 95, HVI 60. Kalau kita sebut tadi paraffinic product yang RPO, rubber processing oil. Kalau short residue ini masuk ke pressure distillation unit, dimix dengan propan aspal nanti akan menghasilkan aspal. Tapi kalau misalkan tidak diproses dimix dengan propan aspal, maka dia akan bisa menghasilkan minarek, bisa slag wax, minarek hybrid, HVI 650 yang lebih tebal gitu ya, slag wax, terus kemudian maupun grade-grade yang lainnya, ada LMO, ada MMO, ada DAO. Ini slag wax jenisnya. Jadi itu gambarannya, Pak. Nah, ini prosesnya, proses bagaimana aspal itu dihasilkan dari short residue, terus kemudian propan aspal, masuk aspal recovery section sebelumnya, terus menghasilkan aspal. Nah, ini yang saat ini kita pasarkan untuk aspal untuk jalan nasional maupun jalan provinsi. Nah, ini gambaran untuk yang aspal modifikasi. Kalau aspal modifikasi itu macam-macam. Ada yang bis polimer, dia dicampur dengan beberapa aditif ya, ada yang red aditif, ada yang DuPont dan lain sebagainya, hingga masing menghasilkan polimer modified bitumen dengan temperatur 180 derajat sehingga campuran ini homogen. Bedanya apa aspal modifikasi dengan aspal yang konvensional atau dengan aspal yang 60-70? Bedanya di softening point. Ketika aspal modifikasi dia secara titik kelenturannya itu di angka 52 hingga 58, artinya dia tahan terhadap tekanan yang berat untuk bisa tidak rating gitu ya. Terus kemudian dimix dengan agregat dan menghasilkan high quality jalan yang kualitasnya bagus.
Ini adalah original tipe aspal, seperti tadi saya jelaskan. Kalau biji 46 sampai 58, softeningnya di bawah 50, sekitar 48. Maaf. Kalau polimer modified aspal, ini softeningnya di atas 50, sekitar 52 maupun 58 gitu ya. Terus kemudian ini gambaran untuk aspal buton. Aspal buton ini memang sangat kaya sekali ya, tapi sampai dengan saat ini masih belum ada yang memanfaatkannya dengan maksimum sehingga banyak diekspor dalam bentuk raw material. Secara deposit sebenarnya depositnya banyak banget, ada 650 million ton. Ini setara 150 tahun konsumsi di Indonesia market. Kenapa saya bilang 150 tahun? Karena setahun aja konsumsi nasional itu maksimum di tahun 2016 cuma 1,3 juta ton. Di tahun 2000 kemarin 2020 2021 pandemi konsumsinya cuma 600 hingga 700 ribu ton setahun konsumsi nasional baik dari Pertamina maupun dari di luar Pertamina. Artinya ini potensinya sangat luar biasa. Itu Bapak Ibu gambaran dari produk bitumen. Kalau tadi cerita tentang bitumen adalah industri hilir ya, kita coba masuk segmen bagaimana produk petrokemikal itu digunakan untuk di industri hulu. Seperti tadi dijelaskan Pak Paul di awal terkait dengan smooth fluid. Nah, gambarannya seperti apa smooth fluid? Biar lebih ini lagi memberikan visualisasi, coba saya sampaikan dalam bentuk video. Kebutuhan energi terus meningkat di tengah menguatnya kesadaran untuk menjaga dan menyelamatkan lingkungan demi masa depan manusia. Tantangan yang tak cukup hanya dijawab dengan pencarian dan pengembangan energi terbarukan. Eksplorasi energi konvensional pun juga dituntut berinovasi untuk lebih ramah lingkungan, efisien dalam biaya operasional, dan mampu meningkatkan performa serta hasil yang optimal. Sebagai perusahaan energi kelas dunia, Pertamina berhasil menciptakan produk smooth fluid inovatif SF05 yang diproduksi di Refinery Unit 5 Balikpapan. SF05 merupakan non-aqueous base fluid yang berperan sebagai bahan dasar pembuatan drilling valve. SF05 bersifat non-korosif, kompatibel, lebih efisien, dan aman untuk peralatan pengeboran, serta stabil untuk penyimpanan jangka panjang. Sebelum diaplikasikan dalam pengeboran dalam dan luar negeri, SF05 menjalani serangkaian uji komprehensif yang menyangkut seluruh aspek ketahanan dan keunggulan kinerja bahan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja, serta dampak lingkungan dan kelestarian ekologi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk SF05 sudah memenuhi standar internasional dan menjadi pesaing baru di antara kompetitor. Selain mencatatkan sukses di berbagai medan pengeboran, baik darat, rawa, pantai, dan laut dalam di Indonesia, SF05 juga membuktikan keunggulannya di kancah pengeboran dunia. Salah satunya di Gurun Sahara Aljazair. Dalam pengeboran ini, tantangan menjadi berlipat. Selain harus memenuhi target AFE, Authorization for Expenditure, lokasi pengeboran di kawasan tersebut juga merupakan area sumber air bersih. Di sini, SF05 sukses diaplikasikan untuk membantu menyelesaikan pengeboran tanpa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Hal ini membuat SF05 mendapat kepercayaan tertinggi dari perusahaan minyak dan gas Indonesia juga di dunia. Pertamina terus berkomitmen mengembangkan SF05 menjadi drilling base fluid terbaik dan berkomitmen memberikan dukungan after sales yang holistik untuk mendukung performa bisnis pengeboran Anda menjadi investasi energi yang menguntungkan, sekaligus membangun lingkungan serta masa depan kehidupan yang lebih baik. SF05 High Performance Drilling Fluids.
Ya, demikian ya gambaran video tentang SF05 High Performance Drilling. Mungkin di sini Bapak Ibu semua ada yang berkutat di bidang drilling atau sebagai mat engineer atau berkutat di bidang eksplorasi untuk sektor hulu ya. Mungkin bisa menggunakan produk SF05 karena kita patut berbangga ya karena produk kita produksi dalam negeri ini sudah nggak cuma digunakan di dalam negeri tapi sudah bisa digunakan di luar, yaitu di Aljazair seperti tadi disampaikan. Jadi gambarannya seperti itu. Saat ini SF05 ini banyak digunakan ya di semua sektor hulu ya. Kalau dulu mungkin hanya di Pertamina Group ya, tapi sekarang sudah mulai di beberapa sektor yang lain gitu ya. Yang dulunya tidak menggunakan sekarang menggunakan gitu ya. Seperti di PHM Pertamina Hulu Mahakam saat ini sudah full menggunakan ini, sebelumnya menggunakan total edisi. Terus kemudian kita coba untuk di ENI juga sudah mulai approach, dulu tahun 2016 sudah menggunakan gitu ya, Konoko dan lain sebagainya. Jadi itu gambarannya. Secara karakteristik yang pertama, produk kita ini memiliki TKDN yang levelnya 57%. Artinya kalau TKDN di atas 40% sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Perindustrian ya atau Permen Kementerian Perindustrian tahun 2008 itu direkomendasikan. Nah, ini bisa digunakan sebagai menambah TKDN untuk proses drilling gitu ya. Karena kan TKDN sangat penting ya di proses drilling tentunya. Terus kemudian non korosif dan kompatibel dengan drilling equipment seperti gasket dan seal. Karena karakteristiknya non korosif artinya ini aman ya untuk gasket maupun seal sehingga ini bisa durability dan reliability-nya lebih bagus lagi, lebih aman. Terus kemudian good safety pada working equipment, good safety pada swam area, good stability dan long term inventory. Secara environmental seperti apa ya? Secara environmental sendiri produk kita environmental friendly ya, karena sudah certified biodegradable. Terus kemudian non irritating, yang paling penting non aromatik dan low sulfur ya, low aromatik dan low sulfur. Sebagai informasi, SF ini sebagai campuran untuk proses produksi yang basisnya OBM ya, oil based mud. Terus kemudian secara excellent performa, ini good thermal stability, cocok untuk high temperature maupun high pressure drilling. Terus kemudian good lubricity dan minimize untuk resiko blowout ya atau failure. Jadi gambarannya SF itu sebenarnya awalnya di tahun 2004 gitu ya. Terus kemudian long journey-nya kita mulai launching 2005 hingga mulai processing untuk dipasarkan di tahun 2005 dan juga di tahun 2010. Ini beberapa tahapan perbaikannya hingga di tahun 2020 hingga 2021. Kita juga sudah certified untuk produk ini di ISO 9001, 14000 maupun ISO 17025. Ini gambarannya, gambaran volumenya. Volumenya ini naik terus Pak, apalagi harga minyak dunia lagi tinggi ya. Di mid 2021 aja sudah 62.000 barel. Di akhir tahun 2021 kemarin kita sudah tembus di 130.000 barel. Artinya kebutuhan untuk SF ini dari 10 tahun terakhir dari awal kita approach di tahun 2011 ini masih 24.000, di tahun 2021 akhir kemarin sudah di 120.000. Artinya peningkatannya begitu growth dan cukup signifikan. Terus kemudian untuk penggunanya dari tahun 2005 biasanya digunakan untuk onshore, 2012 onshore ya, Vaiko, Petrocina yang sekarang PHSS ini pakai, 2013 offshore sudah mulai, terus kemudian Pertamina, ENI 2016 sudah mulai, ConocoPhillips sudah mulai menggunakan, 2019-2020 SWAM dan offshore ini sudah mulai menggunakan seperti PHM sudah mulai menggunakan dan sekarang PHM full menggunakan SF05. Terus kemudian untuk produk-produk sendiri proses produksinya melalui CDU dan VDU. Untuk secondary processingnya kita ada 3 supply point Pak dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita punya SF05 kapasitasnya memang paling besar produksinya sekitar 240.000 per tahun atau
optimumnya bisa dimaksimalkan hingga 1.200 MB per tahun. Terus kemudian SF04 ini masih tahap prototype dan trial, sudah mulai testing 100 MB per tahun. Untuk SF02 24 MB per tahun. Ini yang premium produk, Pak, di mana dia memiliki power point yang lebih bagus dibandingkan dengan produk SF yang lainnya dari RU Dumai. Nah, ini gambarannya, Pak. SF itu diproduksi dari crude oil, terus kemudian masuk primary processing tadi, CDU dan HVU, masuk secondary processing gitu ya. Terus kemudian masuk tangki-tangki kita. Ini gambaran contoh SF05 yang di Balikpapan. Dari tangki ini masuk ke filling station pengisian, terus kemudian dilakukan pengisian dan dilakukan pengapalan. Jadi penjualan kita ada berbagai macam moda, Pak. Untuk beberapa beberapa lokasi offshore kita juga melakukan pengapalan, Pak. Kita kirimkan via vessel. Untuk beberapa lokasi onshore kita kirimkan dalam bentuk tank truck, ISO tank, maupun dalam bentuk IBC. Itu, Pak, gambarannya untuk produk SF diproduksi hingga dipasarkan. Tadi udah dijelaskan bagaimana komponen-komponennya. Nah, ini yang di Algeria kan pembandingnya dengan diesel ya. Pembandingnya dengan diesel ini dan juga dengan sintetik oil yang lainnya. Artinya kita lebih aman ya secara kandungan benzen, toluen maupun silen ya. Jadi kita lebih aman untuk SF05. Ini parameter-parameter yang lain, uji parameter untuk single komponen ya, baik kromium, kadmium, arsenik dan beberapa parameter-parameter yang lainnya. Untuk toxicity kita juga terbukti bahwa kita non toksik ya, artinya semakin rendah tadi LC50-nya maka semakin toksik, tapi kita sudah 500.000 ya, artinya produk kita non toksik. Ini studi yang digunakan, Pak, di mana ini dilakukan biodegradable studies gitu ya, dilakukan sampling, tes pada spesies, media dan sebagainya. Ternyata dalam waktu durasi 28 hari SF05 ini efektif masih bisa mempertahankan di 86,76%. Ini untuk di LC50 tadi sama tes spesies juga ya. Ini metode pengujian khusus untuk environmental, di mana kita di 501.000 ppm. Kalau di bawah 30.000 toksik, Pak. Jadi artinya produk kita sangat aman untuk environment. Nah, ini konsumsinya ya, total konsumsinya. Ini contoh yang digunakan gitu ya. Kalau diesel seperti ini, kalau SF seperti ini, sehingga kita lebih bersih gitu ya. Terus kemudian untuk volume bisa, nah ini volumenya bisa meredus kebutuhan konsumsi hingga 15%. Sehingga ini efisiensi cost-nya lumayan signifikan, Pak, pada beberapa drilling, kita contoh drilling yang di Algeria pada sistem komparasi drilling dibandingkan dengan diesel ya, diesel oil. Ini gambaran-gambaran produk SF kita digunakan di beberapa lokasi gitu ya, seperti di PHKT. PHKT ini bisa naikin TKDN hingga 57%. Terus kemudian bisa save total cost lebih efisien sekitar 16 billion per years atau 20% lebih efisien dibandingkan dari sebelumnya. Terus ini juga ada beberapa testimoni. Jadi secara pricing kita kompetitif dibandingkan dengan produk impor karena produksi dalam negeri. Secara cash flow lower working capital ya, minimum stock level. Jadi kita bisa kirim dalam bentuk mode vehicle apapun, mau tank truck, mau vessel maupun IBC. Terus kemudian, nah ini ada testimoni-testimoni dari Pertamina Hulu Mahakam. Kalau dulu banyak digunakan SF di onshore, rupanya sekarang offshore sudah pakai, Pak. Ini untuk testimoni dari Pertamina Hulu Mahakam. Ini sudah di beberapa tempat ya, Eskal, Palaran juga sudah menggunakan produk SF05. Jadi itu saja dari saya, Pak, sharingnya. Monggo kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Sekian. Monggo kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu dikonfirmasi atau disampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardika. Kita lanjutkan dengan diskusi dan
tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya dituliskan di chat box. Pertanyaan yang pertama ini dari Pak Agung. Izin bertanya, Tinex stiker sebagai campuran perekat pada pestisida tanaman. Berapa lama waktu merekatnya sehingga tanaman aman dikonsumsi? Silakan. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya, menarik nih, langsung applicable ya Pak ya. Untuk yang Stenax stiker sendiri itu biasanya durasinya sekitaran 2 hari ya dia bisa merekat. Tapi ketika Bapak bersihkan itu sayuran misalkan dengan air yang mengalir dan ini ya, dan kondisi kondisi sudah dipetik gitu ya, itu aman saja sih Pak, posisinya aman saja. Karena ini aman sih Pak, untuk yang tenak ini juga nggak ada potensi racun apapun gitu ya. Racunnya pasti dari pestisidanya kan gitu Pak ya. Tapi memang ini digunakan untuk industri pertanian seperti tomat maupun cabai tadi. Jadi itu saja sih Pak. Baik. Yang kedua ada lagi Pak, pertanyaannya Pak. Ya, berikutnya dari Pak Rudiono ya. Mohon penjelasan apakah Smooth Fluid 05 ini yang dimaksud termasuk untuk menahan longsoran tanah pada pekerjaan bore field? Oke, kalau Smooth Fluid ini tidak Pak, bukan Pak. Dia campuran untuk oil based mat ya Pak ya. Digunakan untuk lubricity agar agar efisien dalam pengoboran. Tidak untuk menahan yang longsoran tadi itu, bukan. Itu jenis chemical aditif yang lainnya. Itu Pak gambarannya. Baik, berikutnya dari Pak Basuki Setiawidodo. Terima kasih atas share knowledge-nya. Izin bertanya Bapak, apa peran serta lulusan TF dalam memajukan dunia petrochemical ya Pak, khususnya di Indonesia? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya oke nih Pak ya, karena Mas Basuki juga teman saya. Jadi apa peranan alumni teknik fisika gitu ya di industri petrochemical? Karena teknik fisika ini banyak belajar di berbagai aspek ya, mulai dari instrumen gitu ya, atau energi ataupun sektor yang lain. Ini sangat mudah untuk kita bisa masuk ke industri petrochemical secara keseluruhan. Apakah dibutuhkan lulusan teknik fisika untuk di proses operation maupun produksi? Pasti dibutuhkan, karena alumni teknik fisika ini kan pasti akan banyak tahu tentang automation, banyak tahu tentang metering gitu ya, tentang custody transfer dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk di segmen non operation misalkan selain di fabrikasi, di segmen marketing dan lain sebagainya, rasanya masih bisa Pak, karena memang basic knowledge-nya kan untuk bidang engineering kan tipikal Pak ya, sehingga ini masih relevan lah ya. Kita memang harus memperdalam lagi untuk industri petrochemical ini dari sisi chemical gitu ya, banyak belajar hal-hal yang baru terkait dengan chemical. Itu sih Pak. Baik, berikutnya dari Pak Ferry ya. Pertanyaan yang pertama, pada halaman 4 TB 192 menutup luka pohon karet. Stenax stiker untuk melekatkan pestisida. Bagaimana misalnya ada user yang butuh retail, belinya di mana Pak? Oke, siap. Baik. Untuk belinya kita ada jaringan distributor Pak. Nanti saya share Pak kontak saya. Nanti kita ada sales eksekutif atau salesman kita yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kalau misalkan Bapak ada di Sumatera, kita juga ada jaringan marketing kita di Sumatera. Di Jawa juga lengkap. Biasanya ada 2 tipe nih Pak. Bapak bisa beli lewat distributor kita, nanti kita arahkan lewat distributor. Yang kedua, Bapak bisa beli langsung nih Pak, karena kita bisa jual langsung nih Pertamina. Ini produksi sendiri, produksinya di Jakarta, di Formulating Plant Tanjung Priok ya Pak ya. Jadi bisa Bapak beli langsung dengan Pertamina, karena saya pernah kirim juga ini produk sampai Pulau Buru, karena ada pohon karet di sana yang dimakan oleh hama maupun oleh waktu itu ada beberapa masalah, pohon karetnya banyak nggak produksi, mengelupas, ya kita kirim produknya ke sana. Jadi memungkinkan Pak kalau beli langsung maupun lewat distributor. Nanti yang saya online ada nggak nih Pak? Online masih belum Pak, jaringan online masih belum, tapi nanti arahnya
ke depan produk-produk chemical kita masuk My Pertamina, Pak. Ya, nanti kalau sudah ada masuk My Pertamina, install aplikasi, ya bisa pesen tuh aspal bag misalkan, atau apa namanya Tenak, TB yang bisa masuk segmen retail bisa langsung pesen. Itu arah ke depan, Pak. Baik. Berikutnya nomor 2 nih, aspal untuk aplikasi bonding roof, apakah ini yang di pasaran dikenal dengan plingkut? Plingkut. Bila cuaca matahari sangat panas terik, apakah bonding ini tahan, tidak meleleh? Terima kasih. Oke, menarik nih Pak, menarik. Jadi biasanya untuk bonding roofing untuk produk aspal ini dimix lagi biasanya dengan beberapa agregat gitu ya. Tapi apakah ini tidak meleleh? Itu tergantung proses mixingnya gitu ya. Makanya biasanya ada standar temperaturnya Pak. Ada standar temperatur mixing, terus kemudian ada standar temperatur gelar gitu ya. Jadi itu sih Pak. Jadi nggak pure menggunakan aspal kita, tapi dimix dengan beberapa agregat gitu ya untuk kebutuhan prosesnya. Itu rata-rata jualnya dalam bentuk kemasan drum nih Pak, yang seperti ini. Ini potensial sih Pak untuk ke depan ya, karena roofing ini udah mulai menggunakan bitumen. Itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Adi ini. Untuk SF05 apakah dilampiri dataset safety? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Adi. Untuk SF05, jika nanti dibutuhkan, memang ada potensi, kita bisa lampirkan. Kita punya MSDS-nya kok Pak, lengkap. Karena setiap produksi yang diproduksi oleh kilang, pasti harus uji dulu, approval dulu, dan juga harus sudah ada material safety data sheet-nya atau MSDS-nya. Baik, Itu Pak Adi. Berikutnya dari Pak Gunawan Siregar. Izin bertanya, tahun berapa PNA smooth drilling fluid mulai diproduksi dan dijual? Saya ingat dulu saat memilih drilling fluid untuk proyek di Western Australia, yang kami dapatkan saat itu adalah produk Shell drilling fluid, yang produk PNA enggak ketemu. Salam kenal Pak, saya PNA BBS 9 tahun 82 Pelaju. Sungai Gerong, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah ketemu senior. Terima kasih Pak Gunawan pertanyaannya Pak. Ini mulai diproduksi di tahun 2005 Pak, komersialisasi ya, range 2005 hingga 2010. Sekarang sudah masif Pak diproduksi, kalau ada kebutuhan bisa kita support. Bahkan di Dumai pun Pak, sudah mulai produksi ini Pak di 2022. Dumai, Cilacap, dan Balikpapan. Ada 3 lokasi supply point. Memang awal-awal dulu Indonesia ini banyak dimasukin oleh produk-produk impor untuk drilling fluidnya seperti Shell. Kalau Shell ini biasanya namanya Saralin. Nah, ini kompetitor kita untuk produk smooth fluid. Jadi mulai diproduksi di kisaran 2005, mulai dikomersialisasi 2005 hingga 2010-an dan mulai go live sampai dengan sekarang. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Dasri. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa kualitas aspal bitumen baik di jalan tol atau jalan protokol kurang baik? Contohnya jalan banyak yang rusak. Apakah ini formulanya atau pemakaiannya kurang SOP? Nah, sebenarnya faktornya banyak sekali Pak, seperti kita jelaskan di depan. Aspal ini kan kontribusinya 6% ya Pak ya, 6% hingga 8% dari total proses pembuatan hot mix. Jadi apakah kira-kira yang menjadi permasalahan? Ada berbagai sisi yang perlu kita lihat. Bisa jadi dari formulasinya memungkinkan. Dari sisi mixing temperaturnya kan harus mengikuti Marshall grafik Pak. Kalau dia nggak pakai Marshall grafik dengan standar mixing temperatur tertentu, operating temperatur tertentu, maka bisa potensi aspal itu mudah rompal gitu ya. Yang kedua juga dari karakteristik pengguna di jalan itu. Misalkan beban load-nya terlalu berat, terus kemudian kapasitas beban untuk traffic kendaraannya terlalu banyak. Terus kemudian temperatur itu juga berpengaruh karena semakin banyak beban, semakin banyak friksi, temperaturnya tinggi, maka maka itu berpengaruh. Solusinya seperti apa? Kalau dari sisi bitumen, pengembangannya sudah mengarah ke modified bitumen, di mana sekarang sudah menggunakan spesifikasi PG, Pak. PG itu spesifikasi performance grade. Jadi memang diukur pakai standar tertentu, standar PG, sampai dengan diukur pakai standar serinya, Pak. Nanti ada beban, terus kemudian ada roda gitu ya diuji.
Terus kemudian berapa banyak nih material hot mix yang hilang gitu. ITB pun sudah mulai Pak. Jadi kita kemarin sempat mengujikan untuk pengujian ini di ITB, PG maupun ininya ya, maupun share-nya tadi itu. Itu sih Pak gambarannya Pak. Baik. Pertanyaan yang kedua, apakah toksit pada produk petrochemical dan pengembangannya terhadap pengguna dan lingkungan terjamin keamanannya? Terima kasih. Baik, untuk pada beberapa segmen produk tertentu seperti produk drilling, di mana kita tidak bisa segmen drilling ini kan secara environmental diatur ya, itu dilakukan pengujian hingga produksi kita non toksik Pak, produksi kita secara toxicity perhitungan tadi biodegradable dan lain sebagainya LC50 masuk Pak. Itu untuk produk-produk drilling. Tapi ada beberapa produk yang memang tidak diatur. Itu itu juga diproduksi dan dipasarkan karena memang itu sebagai bahan baku, misalkan toluen itu kan racun Pak ya, tapi kalau nggak ada toluen kita nggak bisa produksi itu Pak untuk cat misalkan, kalau nggak ada benzen itu kita nggak bisa produksi Pak untuk deterjen gitu ya. Jadi memang ada beberapa produk yang basic chemical itu dipasarkan walaupun mengandung toksik tadi itu, tapi itu sebagai bahan aja Pak, karena mereka akan melakukan processing selanjutnya gitu ya. Baik, berikutnya dari Pak AJN. Izin bertanya tentang modified bitumen yang bersifat viscoelastic, apa bisa mengurangi kerapnya pekerjaan resurfacing? Nah, menarik Pak. Nanti kalau menggunakan modified bitumen, dia akan memiliki dia akan memiliki softening point yang lebih tinggi Bapak dibandingkan dengan menggunakan aspal penetrasi 60-70. Kalau 60-70 kan softeningnya cuma 48 derajat ya. Kalau yang sudah pakai spek yang modified ini dia sudah menggunakan standar di 58. Artinya secara secara ketahanan gitu ya lebih bagus Pak, karena dia lebih tahan pada tekanan dan temperatur yang lebih tinggi. Baik, berikutnya. Tapi memang costingnya lebih mahal Pak dibandingkan dengan aspal yang 60-70. Baik, berikutnya dari Pak Agni Wicaksono. Terima kasih banyak atas pemaparan sore hari ini yang sangat menarik. Mohon izin bertanya. Yang pertama, terkait produksi aspal di RU Pertamina akan berkurang. Apakah Pertamina Niaga akan import untuk pemenuhan aspal dalam negeri? Iya Pak. Untuk pemenuhan aspal dalam negeri, kita melakukan dua hal strategi yang dilakukan. Betul memang kalau aspal Cilacap ini kan produksi setahun cuma 328.000 Pak, atau sekarang 400.000 lah maksimumnya. Dengan produksi 400.000, kebutuhan market 1,3 juta, kita market share 60%, artinya jualan kita dituntut di angka 800.000. Dari 400.000-nya kemana? Dari mana 400.000-nya? Tentunya dari impor. Itu yang dilakukan. Yang kedua, kita juga sudah mulai kerjasama untuk ekstraksi buton, Pak. Kalau tadi saya jelaskan, eman-eman nih Pak, aspal buton banyak dilakukan ekspor raw material dalam bentuk bongkahan itu keluar. Kita lagi proses kerjasama dengan Wika Bitumen untuk membuat aspal ekstraksi, sehingga untuk mengurangi konsumsi impor tadi. Itu Pak, gambarannya Pak. Pertanyaan kedua, PN berapakah yang banyak diproduksi oleh Pertamina dalam kebutuhan dalam negeri? Terima kasih banyak. Untuk kebutuhan dalam negeri, baik jalan kota, jalan provinsi, terus kemudian jalan APBN, itu semuanya rata-rata sudah masih menggunakan penetrasi 60-70. Jadi ya masih menggunakan itu Pak, 60-70. Konsumsinya berapa? Untuk tahun 2022 ini kisaran konsumsi nasional dari Kementerian PUPR itu kisarannya ada di 900.000 Pak. Kita akan penuhi di 700.000. Itu gambarannya Pak. Baik, berikutnya dari Pak Toto Hadianto. Mohon bertanya Pak, jika CMF sudah teruji, pelaksanaannya sudah benar, tapi kadang masih ada kerusakan. Kira-kira penyebab utamanya apa Pak? Nah ini menarik nih Pak, menarik. Kalau misalkan sudah teruji dan sebagainya, tapi masih tetap rusak, seperti apa?
sebenarnya banyak faktornya seperti tadi saya jelaskan Pak ya. Bisa dari pemilihan material misalkan. Pernah sirkuit Mandalika itu ada sedikit ngelupas, ternyata permasalahannya bukan dari material kita, tapi dari agregatnya, di mana agregatnya masih belum pure bersih gitu ya, karena masih mengandung clay gitu ya. Itu bisa jadi terkait dengan spek material. Karena aspal ini perannya cuma perekat, Pak. Perekat dan pengisi. Kalau aspal 6070 ini. Perekat dan pengisi ini kontribusinya di 6% saja. Selebihnya yang 98% itu campurannya ada di agregat. Jadi dipastikan agregatnya oke dan bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, mixing temperaturnya benar, Pak. Sama operating temperaturnya benar. Ketika di aspal mixing plan, membuat hot mix, Pak, mixing temperaturnya harus sudah mengikuti standar tabel atau grafik mixing temperatur yang sudah ditetapkan. Sebenarnya ada Pak standarnya, cuman kadang-kadang jarang diaplikasikan. Sehingga ketemu tuh Pak, misalkan aspal kita viscosity-nya ada sekian gitu ya, terus kemudian temperaturnya sekian. Dengan viscosity dan temperatur tersebut, ketemu tuh Pak, temperatur mixingnya di AMP harus sekian. Kadang itu tidak diaplikasikan. Ketika itu tidak diaplikasikan, maka agregat dan juga bitumen itu nggak bisa nempel sempurna, Pak. Daya ikatnya berkurang, sehingga ketika dilakukan penggelaran, proses, dan lain sebagainya, overlaying, potensinya akan ngelepaslah batunya, ngelepaslah materialnya, dan lain sebagainya. Itu Pak gambarannya. Baik, ini muncul pertanyaan lagi dari Pak Gunawan Siregar nih. Kalau DME hasil dari coal gasification masuk petrochemical atau tidak ya? Seingat saya waktu itu tender coal gas partner BNA saat itu adalah PTBA sebagai coal provider dan sebagai off-taker produknya. Terima kasih. Iya, kalau DME tidak masuk petrochemical, nanti mungkin kalau sudah dikomersialisasikan masuk ke segmen gas ya Pak. Karena kan DME ini kan lebih ke gas ya. Terus kemudian saya nggak bisa banyak jawab karena memang ini prosesnya masih proses gitu ya, belum dikomersialisasikan. Tapi intinya ini potensi menambah alternatif sourcing Pak untuk gas LPG kita ya, atau pengganti gas LPG kita menggunakan DME ini, yaitu gasifikasi dari batu bara. Ini banyak dipakai Pak, karena memang di luar negeri pakai DME semua rata-rata ya, bukan dari gas metan yang pada umumnya gitu ya. Ini potensinya akan masih panjang, nanti masuknya masih di sektor gas Pak, di Direktorat Gas itu masuk di Direktorat apa ya sekarang ya, pemasaran retail kalau dari sisi pemasarannya. Mungkin sekarang masih masuk di mega project kali ya, karena masih tahapan project inisiasi. Itu Pak gambarannya Pak. Baik, terima kasih. Nih yang pertanyaan yang di chatbox sudah habis. Apakah ada yang akan disampaikan secara langsung? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak Edi. Oh ya, silakan. Pak Paul ya. Ya, Pak Hardika menarik. Cuman Pak Hardika kayaknya nggak menangani penjualan internasionalnya ya. Enggak Pak, domestik Pak. Iya, PTPL Pak Nisar sama Pak Irawan itu yang ngurusi. Nisar sama Pak Irawan. Ya. Siap. Sayang kesempatan di Aljazair itu, kita sudah 2 tahun berjuang begitu ya supaya bisa masuk, kemudian diterima. Mereka sudah bikin peraturannya sekarang, sudah ditanda tangan. Jadi sudah tidak boleh digunakan lagi diesel, harus menggunakan bahan yang aman gitu ya. Nah, SF5 itu sudah sangat dikenal karena memang sudah teruji begitu di situ. Hanya setelah kunjungan di 2020, lalu tidak ada lagi tindak lanjutnya. Kemarin Juni 2022 kita meeting lagi dengan Sonatrach. Sonatrach itu Pertaminanya Aljazair ya. Sementara migasnya itu Aras di Algernya. Sudah masing-masing sudah menerima itu. Bahkan para drilling engineer-nya itu belajar dari kami gitu ya, dari kita gitu ya, tentang penggunaan synthetic base fluid ini. Namun masalah utama adalah geografis. Kita jauh sekali ke Aljazair. Untuk pindah ke situ, pengalaman pengiriman pertama itu cukup panjang gitu ya. Sementara kalau bicara kompetitor, ada Total di Perancis, kemudian Shell di Belanda, ke Inggris gitu ya.
yang logistiknya sangat mudah sekali. Nah, yang sangat disesalkan adalah kita yang buka pintu, jangan sampai kita yang gelar karpet merah untuk mereka begitu. Itu Ya, kan sayang sekali gitu ya. Kita yang mengajari orang Aljazair, orang Aljazairnya sudah menerima, tapi ternyata kompetitor yang masuk gitu. Itu contohnya Pak Gunawan Siregar tadi disebutkan juga. Memang pengalaman saya juga, saya menggunakan karena 2005 ya, SF5, dan itu juga belum, mungkin 2010-an lah baru dikenal di 10-an, pasar dengan itu. Kita lebih banyak menggunakan EDC 95 total sama secara line. Nah, mungkin perlu ya Pak Andika sedikit nge-push lah ke PTPL ini untuk lebih agresif. Pasarnya Betul, sudah Pak. ada, tinggal masuk aja gitu. Itu Betul, jangan Pak. sampai Betul. kompetitor yang masuk gitu. Sayang sekali. Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Betul. Itu saja Pak Andika, terima kasih. Terima kasih Pak Paul. Pak Paul, tadi saya sempat sebelum waktu awal-awal Bapak sampaikan, saya sempat chatting ya dengan teman saya yang dulu ikut ke Aljazair ya, Pak Dimas namanya. Oh iya Pak Dimas, betul ya. Ya, salam dari Pak Dimas. Oh, sama-sama ya. Ya, jadi memang Pak, memang kendalanya memang di logistik memang ya, dan sekarang mungkin PTPL ini nggak maksimum seperti yang pada sebelumnya. Tapi terakhir di 2021 saya sempat mengikuti rencana memang Desember mau masukin penawaran ikut untuk yang tender di 2022 ini kan opening di Desember ya Pak ya. Jadi mau follow itu untuk drilling campaign di 2023. Makasih Pak masukannya, ini menarik. Nanti saya sampaikan ke prinsipal dan account manager kita yang ada di kantor pusat ya, karena memang internasional ini pemasarannya kan ekspor ini melalui pusat ya. Bahkan sekarang kita sudah ada trading arm khusus untuk penjualan ke luar negeri gitu ya. PTPL pun ada overseas market di luar negeri, overseas representatif Pertamina Lubricant di luar negeri. Ini yang akan kita dorong, maupun PIMD kita dorong untuk penjualan ke luar. Terima kasih Pak Paul, insight-nya coba kita akan bantu push Pak untuk memaksimalkan ini. Saya juga melihatnya ini potensi yang sangat besar. Ya, baik, pasarnya besar sih, 100 sampai 200.000 barel per tahun itu, jadi besar sekali gitu kan. Besar Pak, potensinya besar. Kita juga secara capability harusnya bisa Pak, karena kita sekarang lagi build up di beberapa supply point kan. Ada Cilacap, ada Dumai gitu ya. Artinya nambah kapasitas, harusnya pemasarannya potensi besar bisa kita ambil. Ya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andika. Baik, ini masih ada 2 pertanyaan lagi Pak. Ini dari Pak Jen. Kilang Petrokimia ROP Balongan apa kontribusinya ke Patraniaga? Oh banyak Pak, karena produksi kopi Balongan ini polipropilen, polietilen juga dari Balongan. Jadi grade yang aromatic olefin yang polipropilen, polietilen itu full kita ambil dari refinery Balongan. Itu kontribusinya untuk segmen petrochemical ya. Di produk aromatic group ya. Baik, berikutnya dari Ibu Zulita Rianti. Izin bertanya, di Indonesia ada genteng aspal bitumen, tapi import di Indonesia apakah belum ada produksi genteng aspal? Ya, menarik sih Bu Zulita. Saya juga pernah lihat di Alibaba.com. Saya iseng-iseng lihat roofing itu di China itu sudah mulai dipasarkan roofing untuk yang modelnya genteng gitu ya, dari bitumen. Mereka tinggal gulung, terus kemudian mereka pasang, diinstal gitu ya. Tapi saat ini memang belum ada industri pabrikan yang memproduksi itu gitu ya. Nah ini potensi menarik untuk kita kaji ya, untuk kita garap. Tapi kita sedang tahapan, kita lagi siapkan CPHMA. CPHMA ini aspal untuk siap gelar, sehingga kita juga sudah mixkan di agregatnya di lokasi AMP yang kita bangun. Itu nanti gambarannya. Makasih Bu masukannya, ini potensi akan kita tindak lanjuti. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ardika Adiaksa yang sudah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Terima kasih kepada Pak Paul Wijaya juga sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung pada acara webinar BK Teknik Gas sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan. Silahkan bergabung bagi yang berminat.
Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin. Mohon izin.